Tanggal 13 Juni 2025 kemarin, tepatnya pada dini hari di hari Jumat, Israel tiba-tiba meluncurkan serangan rudal ke ibu kota Iran atau Teheran tanpa ada indikasi apapun. Serangan ini kemudian diketahui diberi nama Operasi Rising Lion yang bertujuan untuk menyasar situs-situs nuklir Iran di Teheran. Dalam serangan ini, Komandan Garda Revolusioner Iran, Hossein Salami, tewas. Dan beberapa ilmuwan nuklir di Iran juga dibilang tewas dalam peristiwa ini. Jumat siangnya, Iran membalas serangan Israel dengan mengirim ratusan rudal balasan ke Israel. Tak hanya menyasar ibu kota Israel di Tel Aviv, serangan juga mulai diarahkan kepada Yerusalem. Pada Sabtu esok harinya, Iran juga menembak jatuh sejumlah drone dan jet tempur Israel yang dicurigai memiliki misi spionase atau mata-mata di barat laut wilayahnya. Penyerangan Israel terhadap Iran terus berlanjut sampai malam dan dikonsentrasikan untuk menyasar infrastruktur rudal Iran. Sampai draft video ini dibuat tanggal 16 Juni pun, saling serang rudal dan drone antara Iran dan Israel tetap berlangsung. Bahkan sekarang, militan Houthi ikutan membantu Iran menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas militansi Muslim Syiah. Padahal Houthi sendiri dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh negara-negara Arab. Tapi sejak dulu diduga kuat, Houthi telah menjadi sekutu bagi Iran, bahkan juga menjadi proksinya Iran untuk berkonflik di kawasan Timur Tengah. Serangan Israel ke Iran ini bertujuan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Israel sudah sejak lama menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial, sebab Iran memiliki senjata nuklir yang merupakan senjata pemusnah massal, dan diketahui sudah tidak lagi menjadi pendukung Israel sejak 1979. Sedangkan Iran sendiri menganggap Israel adalah imperialis atau penjajah di kawasan Jazirah Arab, sehingga mereka berdua terus terlibat konflik. Dari yang semula konflik dingin, kini sudah berubah menjadi konflik panas dan terbuka. Banyak orang khawatir bahwa konflik antara Israel dan Iran bisa mengarah kepada Perang Dunia Ketiga betulan. Pasalnya, Israel dan Iran diduga kuat sama-sama memiliki senjata pemusnah massal. Pejabat Israel sudah pernah menyatakan berulang kali bahwa jika Iran mendekati kemampuan senjata nuklir, mereka akan menyerang program nuklir Iran. Seperti dulu Israel menyerang reaktor nuklir Iran di tahun 1981. Dan juga sebagaimana Israel dulu menyerang situs nuklir Suriah di tahun 2007. Israel sendiri meskipun tidak pernah membuka diri kepada publik, diduga kuat juga memiliki senjata pemusnah massal nuklir. Banyak orang khawatir apakah konflik ini akan menjadi awal pecahnya Perang Dunia Ketiga betulan, di mana nanti perangnya akan saling serba serang menggunakan senjata nuklir. Di luar itu, sebenarnya pecahnya konflik antara dua negara nuklir ini juga bisa punya implikasi terhadap meningkatnya perang proksi yang ada di Indonesia. Makanya jangan heran jika konflik ini tidak kunjung mereda, bahkan Iran saja sudah bertekad akan menyerang Israel terus-menerus sampai Israel kalah. Ini memungkinkan konflik akan berlangsung selama berminggu-minggu. Makanya jangan heran nanti kalau di Indonesia perang proksinya juga semakin banyak yang pecah. Jangan kaget kalau habis ini Indonesia akan jadi lebih sering ribut. Seperti apa sih ribut-ribut yang akan terjadi di Indonesia dan bagaimana mekanisme konflik ini bisa berdampak pada pecahnya perang proksi di Indonesia? Perang proksinya apa saja dan berlaku sampai kapan? Sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Peradaban besar sepanjang sejarah tidak dibangun sendiri oleh manusia, melainkan melibatkan entitas-entitas yang dulu sering disebut sebagai dewa atau leluhur. Bahkan peradaban barat yang modern pun dibangun oleh sekelompok elit yang masih mempelajari rahasia spiritualitas kuno ini dalam tarekat-tarekat kebatinan mereka yang disebut sebagai secret society. Di Nusantara, koneksi dengan leluhur justru hilang sejak zaman penjajahan. Sekarang kita bisa membuka kembali koneksi dengan leluhur kita yang agung. Mereka menanti wadah yang tepat untuk mewujud kembali, untuk menuntaskan cita-cita Nusantara sebagai mercusuar dunia. Saat kita terkoneksi dengan leluhur, tidak hanya kesadaran yang meningkat, tapi kemampuan supernatural manusia Nusantara juga ikut bangkit. Ini akan saya bahas lebih lengkap di online kelas tanggal 1 Juli mendatang dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung Nusantara. Di sini juga sudah dilengkapi dengan hipnoterapi dan meditasi untuk mempersiapkan diri agar terkoneksi dengan para leluhur. Yang mau ikutan, langsung saja daftar di link yang ada di deskripsi. Buruan daftar, karena kelas ini belum tentu akan saya buka kembali.
Sebenarnya dulu Israel dengan Iran punya hubungan yang baik. Iran adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang mengakui kedaulatan Israel secara de facto. Begitu mereka memproklamasikan kemerdekaan mereka di tahun 1948. Selama Iran masih berbentuk monarki, terutama di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlavi, mereka cenderung mendekat kepada Israel dan negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat yang waktu itu menjadi sekutu langsung dari Israel. Kenapa sih Iran begitu dekat dengan Israel? Ini karena masalah ideologi. Iran merupakan negara muslim yang mayoritas penduduknya menganut aliran Syiah. Sedangkan Palestina, Arab, Mesir, dan banyak negara-negara muslim di Jazirah Arab tersebut menganut aliran Islam Sunni. Maka dikhawatirkan pengaruh Iran akan kalah dalam kontestasi geopolitik kawasan di Timur Tengah. Saat itu, Iran dan Israel memiliki ketakutan yang sama. Mereka sama-sama takut dengan dominasi dan kebersatuan negara-negara Arab di kawasan yang mayoritas berideologi Sunni. Apalagi di zaman-zaman tersebut, konflik geopolitik berbasis ideologi agama sangat kental terjadi di kawasan. Bahkan, konflik Israel dengan negara-negara yang berkali-kali pecah pun pada akhirnya lebih banyak dipropagandakan sebagai perang agama dibandingkan dengan perang perebutan wilayah. Dukungan baru berubah ketika Iran mengalami revolusi pada 1979. Pemerintahan monarki Iran tergulingkan. Iran berubah dari negara monarki menjadi negara republik, yang mana peralihannya diduga kuat mendapatkan campur tangan juga dari Uni Soviet dan Tiongkok. Kenapa Uni Soviet dan Tiongkok jadi ikut-ikutan dalam konflik penggulingan Syah Iran yang terakhir ini? Ini karena saat itu sedang masa Perang Dingin. Di sana terjadi persaingan antara kekuatan Barat yang kapitalis, diwakili dengan Amerika Serikat dan Eropa, dengan Timur yang komunis, yakni Uni Soviet dan Tiongkok. Ketika Barat memberikan dukungan kepada Israel dan menjadikan Israel sebagai proksi mereka di Timur Tengah, maka Timur yang komunis pun mendukung Iran dan menjadikannya sebagai proksi mereka di kawasan Timur Tengah. Mengapa perang proksi kemudian dilakukan? Karena perang proksi itu murah. Selain itu juga bebas dari hukuman internasional dan PBB karena tidak ada perang terbuka antara negara-negara besar. Dan lebih banyak cuannya untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam dari negara-negara yang bertikai. Timur Tengah merupakan negara yang kaya dengan sumur minyak. Jika Tiongkok dan Uni Soviet punya pengaruh kuat di sana, mereka bisa ikut bersama-sama dengan proksinya menguasai kekayaan minyak bumi yang ada di sana. Terbukti, semakin lama perang proksi yang berujung perebutan sumber daya minyak di sana antara Barat, kelompok-kelompok teroris, dan negara-negara Arab yang berkonflik di sana semakin banyak terjadi. Setelah tahun 1979, Iran berbalik menjadi menyerang Israel secara de facto. Ia menarik pengakuannya terhadap Israel sebagai negara berdaulat dan mulai menganggap Israel sebagai penjajah di Timur Tengah. Iran juga mulai mendanai dan mendukung kelompok-kelompok militan di Timur Tengah yang memusuhi Israel, seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Sejak saat itu, perang dingin antara Israel dengan Iran terus berlangsung. Iran berkali-kali ketahuan mendanai, mendukung, mempersenjatai, dan melatih militan-militan Hizbullah, Houthi, Hamas, bahkan gerakan-gerakan jihad lain di Palestina. Padahal baik Hamas maupun gerakan jihad di Palestina itu semua beraliran Islam Sunni, sama seperti Arab Saudi, berbeda dengan Iran yang Syiah. Tapi media kerap kali membesar-besarkan konflik Sunni Syiah antara negara-negara di Timur Tengah sebagai penyebab konflik. Padahal bukan. Perbedaan aliran agama hanyalah propaganda untuk menarik mujahidin menjadi volunteer perang. Di baliknya, para aktor sesungguhnya saling berebut hegemoni politik, berebut wilayah, dan berebut kekuasaan atas minyak bumi yang melimpah di sana. Israel pun akhirnya merasa terancam dengan berbelotnya Iran. Apalagi Iran sekarang punya infrastruktur nuklir dan melakukan pengayaan uranium yang terus meningkat jumlahnya. Bahkan uranium ini sudah bisa dimurnikan hingga 90%. Ini adalah standar untuk membuat persenjataan nuklir. Inilah sebabnya sejak tahun 2010 Israel selalu berusaha untuk menghambat penelitian nuklir Iran dengan cara-cara yang ekstrim. Pembunuhan terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran sudah mulai dilakukan Israel sejak tahun 2010. Disinyalir, pembunuhan terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir ini adalah operasi intelijen dari Mossad, lembaga intelijen Israel, salah satu lembaga intelijen terkuat di dunia.
Tanggal 12 Januari 2010, fisikawan partikel Iran, Masoud Ali Mohammad, tewas dalam sebuah ledakan mobil akibat jebakan bom di sepeda motor di dekatnya. Tanggal 29 November 2010, dua ilmuwan nuklir senior Iran, Majid Shahriari dan Feridun Abbasi, menjadi sasaran dari pembunuh bayaran yang memasang bom di mobil mereka. Pembunuhan terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran lainnya terus berlangsung sampai tahun 2012, bahkan sampai sekarang. Bahkan sejak tahun 2023, konflik antara Israel dengan Iran telah berubah menjadi konflik terbuka atau perang terbuka. Sebab Iran akhirnya ketahuan mendanai, mempersenjatai, serta mendukung Hamas yang melakukan serangan brutal kepada Israel di tahun 2023 sampai sekarang. Sebenarnya, proksi yang terjadi dalam konflik Israel dan Iran ini sudah terjadi sejak dulu, bahkan sejak sebelum Iran berbelot dari Israel. Sejak masa kemerdekaannya, Israel telah banyak didukung dan dibantu persenjataan oleh Amerika Serikat dan Inggris, bahkan hingga menjadi proksi bagi kedua negara kapitalis ini di Timur Tengah. Ketika Iran mengalami revolusi di tahun 1979, segera setelah Ayatullah Khomeini menjadi pemimpin Iran yang baru, ia pun memulai permusuhan dengan Israel. Israel dianggap sebagai penjajah di Timur Tengah dan menarik pengakuannya terhadap Israel sebagai negara yang berdaulat. Dengan demikian, semua hubungan diplomatik, hubungan komersial, dan hubungan persahabatan lainnya dengan Israel diputuskan oleh Iran. Dan Israel mulai disebut Iran sebagai rezim Zionis. Iran kemudian membangun jaringan sekutu dan sejumlah pasukan proksi di seluruh Timur Tengah yang Iran gambarkan sebagai poros perlawanan. Tujuannya adalah untuk menentang kepentingan Amerika Serikat dan Israel yang di-backup Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, terutama di kawasan Palestina, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Israel akhirnya memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama ketika diketahui bahwa Iran mulai membangun infrastruktur nuklir mereka sendiri. Selain itu, menurut intelijen Israel, Iran juga aktif memberikan dukungan terhadap pasukan proksi di wilayah Timur Tengah, bahkan memasok senjata dan juga memberikan bantuan finansial bagi tentara-tentara Palestina, seperti Hamas, PLO, dan juga gerakan-gerakan jihad Palestina yang lain. Sekarang, Iran juga lebih banyak membangun hubungan dengan Rusia dan Cina ketimbang dengan negara-negara barat. Bahkan, beberapa senjata Iran juga dipasok dari Rusia. Dalam ketegangan konflik yang terjadi sekarang pun, Rusia memilih untuk mengecam Israel dan menuntut Israel untuk menghentikan serangan mereka ke Iran. Di luar militan-militan Palestina dan Syiah yang didukung Iran seperti Hizbullah dan Houthi, Iran juga bersahabat baik dengan Suriah. Iran bahkan menjadi pendukung utama rezim Bashar al-Assad, presiden terpilih Suriah selama 2 periode, yang sayangnya berhasil digulingkan oleh rakyatnya di Desember 2024 kemarin. Sebelum Bashar al-Assad berhasil digulingkan, Presiden Suriah ini sudah berkali-kali menjadi sasaran kudeta di Suriah akibat sikap politiknya yang terang-terangan melawan ISIS dan tidak pro terhadap negara-negara barat. Padahal Bashar al-Assad selama pemilu selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat Suriah sendiri. Dengan 99% kemenangan di pemilu pertama dan 97% kemenangan di pemilu kedua. Tapi oleh media barat, Bashar al-Assad dikatakan sebagai presiden diktator yang memimpin dengan kejam dan sejumlah kekerasan militer. Sama seperti media barat dulu memframing Presiden Prabowo sebagai seorang pemimpin yang diktator. Iran juga diketahui mendukung, mendanai, dan memberikan pelatihan kepada Hizbullah. Ini adalah sebuah organisasi politik di Lebanon beraliran Islam Syiah yang juga aktif menentang pendudukan Israel di Lebanon. Houthi juga didukung oleh Iran, padahal Houthi sendiri adalah kelompok politik Islam bersenjata di Yaman yang bermusuhan dengan Arab Saudi. Houthi sendiri sering tidak akur dengan Arab Saudi sejak konflik yang pecah di tahun 2004. Ini berawal dari Arab Saudi yang dituduh menekan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, untuk menindak komunitas Houthi dengan pendanaan sebesar 25 miliar US dollar. Dalam proses pembentukannya, Houthi juga kerap mendapatkan dukungan dan bantuan dana dari Iran. Tahun 2023, Houthi mulai ditarget oleh Amerika Serikat dalam ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kelompok ini juga pernah dimasukkan ke dalam kategori sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan juga Arab Saudi. Lalu status terorismenya dicabut, dan sekarang
Amerika Serikat beserta Arab Saudi kembali menyematkan status teroris terhadap kelompok ini lagi. Iran punya peran geopolitik yang cukup signifikan di Timur Tengah. Iran menjadi proksinya Cina dan Rusia, tapi dia kemudian membentuk proksi-proksi lain yang lebih kecil dengan Houthi, Hizbullah, PLO, dan Hamas. Iran juga menjadi satu-satunya negara Islam di kawasan tersebut yang punya nuklir. Makanya tak heran Israel pun menganggap Iran sebagai ancaman dan pernah berjanji akan menghabisi Iran jika kemampuan nuklir mereka mendekati sempurna. Dan inilah yang Israel lakukan sekarang. Banyak orang yang takut kondisi konflik Iran dan Israel bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, di mana dalam banyak sekali buku diprediksi juga kalau Perang Dunia Ketiga pecah, maka akan melibatkan perang nuklir yang sangat merusak. Richard Truman dalam bukunya yang berjudul The Iran-Israel Conflict, Countdown to Crisis, juga menuliskan bahwa Perang Dunia Ketiga bisa saja dimulai jika konflik antara Israel dan Iran tidak kunjung selesai. Eskalasi konflik yang terus bertambah antara dua negara nuklir ini bisa saja berakhir sebagai perang nuklir betulan. Dalam perang yang melibatkan senjata nuklir, bisa diprediksikan jika salah satu negara melancarkan serangan senjata nuklir yang notabene merupakan senjata pemusnah massal, maka negara tujuan bisa membalas serangan nuklir. Dan negara ini pasti akan mengajak sekutu-sekutunya yang lain untuk ikut menyerang menggunakan nuklir juga. Apalagi kalau kita lihat Israel itu di-backup oleh Amerika Serikat, Iran di-backup oleh Rusia dan China. Ketiganya sama-sama punya senjata nuklir. Jika dua negara ini saling perang nuklir, maka tidak mungkin tiga negara besar yang jadi backup mereka tidak akan ikut membantu. Kecuali memang Israel dan Iran berakhir sebagai proksi saja. Lalu, apakah konflik ini berlanjut menjadi perang nuklir betulan? Kemungkinan besar sampai sekitar tahun 2030-an, konflik ini akan terus berlangsung sebatas konflik saling gertak-menggertak satu sama lain dan saling serang menggunakan rudal dan drone saja. Mereka tidak akan berani dan tidak akan punya kesempatan untuk meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. Perangnya akan seperti ini, tapi bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Kenapa bisa diprediksikan demikian? Karena Amerika Serikat sebagai backup Israel pun sekarang sedang mengalami krisis. Perang dagang dengan Cina benar-benar telah menguras energi dan sumber daya Amerika Serikat. Bahkan, Amerika Serikat sekarang saja terlilit hutang yang sangat besar. Perang akan menyedot lebih banyak uang lagi. Jika Amerika Serikat saja sekarang melakukan efisiensi di dalam anggaran rumah tangga mereka, bagaimana mungkin ia bisa mengeluarkan uang untuk keamanan di kawasan di luar negara Amerika Serikat itu sendiri? Paling sebagai bentuk persahabatan dengan Israel, Amerika Serikat hanya akan mengirimkan bantuan berupa bantuan militer untuk menahan serangan Iran, bukan untuk memukul balik Iran. Demikian juga jika Israel meminta bantuan negara-negara barat di Eropa seperti Inggris, Italia, ataupun Jerman yang dulu pernah memasok senjata ke mereka juga. Eropa saat ini pun sudah mulai krisis. Dalam perang Ukraina-Rusia saja, mereka hanya mampu memberikan bantuan swaka dan logistik untuk para pengungsi Ukraina. Mereka tidak mampu memberikan bantuan untuk terlibat perang dan menyerang balik Rusia. Iran sendiri sudah kehilangan banyak sekali kekuatan penting dalam proksi mereka. Jadi, kemungkinan untuk Iran menyerang balik Israel sampai kalah pun sudah semakin berkurang. Tahun 2024, pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, sudah tewas di tangan Israel. Di tahun yang sama, Israel juga berhasil menghabisi pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, di Lebanon. Israel juga tampaknya sedang berusaha untuk menyeret Amerika Serikat untuk masuk ke dalam pusaran konflik ini lebih dalam. Seharusnya, Iran dan Amerika Serikat itu saling bertemu di Oman pada hari Minggu lalu untuk membicarakan kesepakatan nuklir antara dua belah pihak. Tapi pertemuan ini akhirnya dibatalkan akibat serangan Israel yang duluan menyasar pada hari Jumat, dan Iran menganggap serangan ini tidak akan bisa terjadi tanpa restu dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu besar Israel. Presiden Trump sendiri pernah mengultimatum Iran untuk memberikan kesempatan kedua bagi Amerika Serikat untuk menjalankan kesepakatan nuklir. Tapi sampai sekarang, Iran belum memberikan respon.
Bahkan Presiden Donald Trump sendiri pernah menulis seperti ini. 2 bulan lalu, saya memberikan Iran ultimatum 60 hari untuk membuat kesepakatan. Mereka seharusnya melakukannya. Hari ini adalah hari ke-61. Saya memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, tapi mereka tidak bisa. Sekarang, mereka mungkin punya kesempatan kedua. Trump melanjutkan, Amerika Serikat sedang membuat peralatan militer terbaik di dunia, dan Israel juga memiliki banyak pasokan. Trump berdalih akan ada lebih banyak lagi senjata Amerika Serikat yang akan dikirim ke Israel. Apakah konflik ini bisa berlanjut lebih parah lagi? Jikapun konflik berlanjut, jika dilihat dari kondisi Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa yang sedang krisis, kemungkinan besar konfliknya akan segini-segini saja, tapi berlangsung lama dengan beberapa kali jeda atau gencatan senjata. Tapi ini adalah kemungkinan besar. Tetap ada kemungkinan kecil jika memang masing-masing pihak tidak mampu lagi menahan ego nasionalis dan semakin terdesak dengan krisis-krisis di akhir peradaban. Ingat, dalam siklus 100 tahun peradaban, kita ini sekarang sudah memasuki hampir tahun ke-80. Sudah mulai ada di akhir peradaban sejak New World Order-nya Amerika Serikat terbentuk. Itu artinya menjelang akhir peradaban ini akan banyak sekali terjadi krisis, gejolak ekonomi, dan perang-perang kecil yang mengawalinya sebelum Great Reset besar-besaran berlanjut. Tapi meskipun konflik ini sulit untuk meningkat skalanya, tetap saja perang ini memberikan dampak global, bahkan bisa berdampak serius terhadap keributan dalam negeri Indonesia sendiri. Seperti apa keributannya dan separah apa sih dampak yang ditimbulkannya? Tak lama setelah saling serang terjadi, pasar saham Asia terdampak melemah, sedangkan harga minyak dunia melonjak. Kondisi perang jika terus berlanjut tentu akan berdampak pada rantai pasok minyak bumi skala global. Harga minyak dunia bisa semakin tinggi, dan bisa saja tidak semua negara kebagian stok yang cukup. Bagi negara yang menggantungkan stok minyak bumi kepada Timur Tengah, tentu akan terdampak sekali. Hal ini bisa saja digunakan oleh para elit 1% untuk semakin memindahkan kekayaan mereka kepada proyek-proyek energi terbarukan, seperti industri kendaraan listrik contohnya, untuk semakin mengurangi ketergantungan terhadap industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Selain jumlah bahan bakar fosil di Timur Tengah semakin menipis, kondisi geopolitik di sana juga tidak stabil dan sangat volatile. Lagi pula, dalam siklus peradaban selanjutnya, energi memang akan berubah menjadi energi terbarukan. Industri tenaga fosil sudah usang. Di sini Indonesia justru pintar karena sudah duluan melakukan hilirisasi. Sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan-bahan mentah saja untuk industri energi terbarukan, tapi juga melakukan pengelolaan di dalam negeri dengan menggandeng investor-investor yang kebetulan kebanyakan dari Cina. Ini tentu saja akan menjadi hal yang tidak disukai oleh negara-negara barat. Di saat Indonesia membuka keran hilirisasi besar-besaran, lama-lama para investor elit 1% yang semula menginvestasikan modal mereka di negara-negara barat selama New World Order-nya Amerika Serikat, lama-kelamaan mereka juga bisa berpikir untuk berpindah ke Indonesia, menyusul Cina yang sudah mulai duluan. Itu artinya negara-negara barat akan kehilangan banyak potensi finansial mereka, sebab negara barat itu berdiri di atas industri yang modalnya datang dari kelompok-kelompok elit 1% ini. Sebelum industri para elit 1% ini hengkang dari negara mereka, maka Indonesia harus dihalangi dulu. Caranya yakni melalui operasi intelijen dan perang proksi. Intinya, kita akan dibikin ribut terus sama pemerintah. Bahkan, sesama warga negara Indonesia pun bakalan saling ribut, sehingga nantinya banyak keputusan-keputusan pemerintah untuk melancarkan hilirisasi bakalan dicabut, dan akhirnya Indonesia berakhir menjadi kacung-kacung negara kapitalis doang. Itu akan terjadi kalau rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh, benci sama leluhurnya sendiri, dan tidak kenal jati dirinya sendiri. Itu akan gampang terjadi kalau kesadaran spiritual masyarakat Indonesia lemah. Dan sampai tahun 2030 besok, perang proksinya akan lebih keras lagi. Karena apa? Mantan pendukung dan simpatisan gerakan-gerakan ekstremis agama di Indonesia seperti HTI dan FPI masih tersebar ideologinya. Jika Iran meningkat eskalasi perangnya dengan Israel, maka ini akan membangkitkan
isu agamis lagi di Indonesia. Karena kenapa? Ekstremis agama Islam di Indonesia itu sangat membenci Israel, dan mereka juga punya kisah-kisah tentang akhir zaman atau tentang kiamat, di mana di situ dikisahkan Israel itu atau Yahudi itu akan mengalami kehancuran. Ketika Israel atau bangsa Yahudi ini mengalami kehancuran, maka di situ pertandanya Islam akan mengalami kebangkitan. Nah, kebangkitan Islam inilah yang akan diinterpretasikan oleh mereka sebagai kebangkitan dari ideologi-ideologi ekstremis Islam, seperti contohnya khilafah ataupun negara bersyariat Islam. Inilah yang akan membuat para sel-sel ekstremis agama seperti mantan simpatisan FPI ataupun HTI ini akan bangkit lagi dan akan semakin punya semangat untuk mengobarkan ideologi mereka kembali untuk menguasai Indonesia. Bahkan di masa-masa mendatang, mereka juga bisa bergabung dengan mahasiswa dan Gen Z FOMO, termasuk milenial-milenial yang gagal hidupnya untuk bersatu membuat isu-isu yang bertujuan untuk melemahkan pemerintah. Mereka akan ribut soal isu tambang, isu agama, bahkan isu korupsi. Di sela-sela keributan itu, mereka juga akan menggiring opini publik untuk akhirnya melengsarkan jabatan-jabatan pemimpin tertentu yang krusial dalam pemerintahan. Yang nasionalis dan berpikir visioner akan rame-rame dimaksudkan, dilengsarkan, dan diserang dengan black campaign yang sangat manipulatif. Ujung-ujungnya nanti akan muncul lagi wacana untuk mengganti presiden dengan presiden pilihan mereka sendiri yang merupakan presiden boneka. Presiden ini nggak nasionalis, nggak visioner, melainkan hanya mikirin kekayaan jangka pendek dan suka terima suap dari agen-agen luar negeri. Kalau kamu ingin saya bongkar lebih detail lagi tentang taktik perang proksi mereka, komen lanjut di kolom komentar. Next video saya akan bahas bagaimana taktik perang proksi yang akan makin marak lagi menjelang 2030 mendatang. Kalau kamu masih sayang Indonesia, bagikan video ini ke saudara-saudara dan teman-teman kamu untuk membuka wawasan mereka. Peradaban besar sepanjang sejarah tidak dibangun sendiri oleh manusia, melainkan melibatkan entitas-entitas yang dulu sering disebut sebagai dewa atau leluhur. Bahkan peradaban barat yang modern pun dibangun oleh sekelompok elit yang masih mempelajari rahasia spiritualitas kuno ini dalam tarekat-tarekat kebatinan mereka yang disebut sebagai secret society. Di Nusantara, koneksi dengan leluhur justru hilang sejak zaman penjajahan. Sekarang kita bisa membuka kembali koneksi dengan leluhur kita yang agung. Mereka menanti wadah yang tepat untuk mewujud kembali, untuk menuntaskan cita-cita Nusantara sebagai mercusuar dunia. Saat kita terkoneksi dengan leluhur, tidak hanya kesadaran yang meningkat, tapi kemampuan supernatural manusia Nusantara juga ikut bangkit. Ini akan saya bahas lebih lengkap di online kelas tanggal 1 Juli mendatang dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung Nusantara. Di sini juga sudah dilengkapi dengan hipnoterapi dan meditasi untuk mempersiapkan diri agar terkoneksi dengan para leluhur. Yang mau ikutan, langsung saja daftar di link yang ada di deskripsi. Buruan daftar, karena kelas ini belum tentu akan saya buka kembali.